Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu melanjutkan dari materi fisika lanjut atau fisika dasar 2. Untuk hari ini kita akan bahas tentang hukum Ørsted. Hukum Ørsted ini adalah berkaitan dengan kemagnetan. Nah, kita ulas sedikit tentang kemagnetan, bahwa kemagnetan itu terkait dengan sifat dari suatu benda yang dapat menarik benda lain. Jadi kemagnetan itu adalah terkait dengan sifat yang dapat menarik benda lain. Nah, di pembelajaran di SMA atau SMK biasanya dibahas ada bahan-bahan yang memiliki sifat kemagnetan. Nah, bahan-bahan itu biasa dikategorikan ada 3 jenis benda atau bahan yang terkait dengan gejala kemagnetan. Jadi apakah benda itu bisa dibuat magnet dengan kuat ataukah lemah ataupun sulit untuk dibuat magnet. Nah, yang pertama adalah jenis bahan atau benda yang dikenal dengan ferromagnetik. Nah, ferromagnetik ini sifatnya adalah dapat ditarik dengan kuat, atau sifat kemagnetannya sangat kuat. Ketika dia sudah diberikan pengaruh magnet, maka kalau sudah menjadi magnet maka dia kuat sifatnya. Terus yang kedua adalah dikenal dengan paramagnetik. Nah, paramagnetik ini dapat ditarik tapi lemah, jadi tidak seperti ferromagnetik. Terus yang ketiga dikenal dengan bahan yang dikenal diamagnetik. Kalau diamagnetik ini sulit ditarik, bahkan kemudian tidak bisa ditarik. Nah, ini kalau di bahan-bahan yang berkaitan dengan arus listrik biasanya dikenal ada sifat konduktor dan isolator. Tapi dalam kemagnetan ini dikenal ada 3 jenis, ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Yang diamagnetik ini sulit ditarik oleh magnet. Nah, contoh-contohnya ini biasanya dulu dijelaskan ada ferromagnetik ini, contohnya ada besi, ada baja, ada nikel. Ini yang ferromagnetik. Jadi kalau sudah menjadi magnet ini dia sangat kuat sifatnya. Terus ada paramagnetik ini contohnya seperti aluminium, itu dia dapat ditarik tapi lemah, tidak sekuat ferromagnetik. Terus kalau diamagnetik ini biasanya sifat-sifat yang dari bahan yang sulit ditarik ya, atau hampir tidak bisa dibuat magnet. Contohnya ada bismut, ada emas, ini sifatnya diamagnetik. Itu terkait dengan kemagnetan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan sifat kemagnetan. Nah, pertama kali dilakukan percobaan dari gejala kemagnetan ini, ini pertama kali dibuat percobaan oleh yang namanya Ørsted ya, atau nama lengkapnya ini Hans Christian Ørsted. Ini Hans Christian Ørsted, ini penemunya. Dia melakukan percobaan dengan membuat sebuah kawat,
kemudian dialiri oleh arus listrik. Nah, ternyata kemudian dia mendekatkan sebuah apa di sini ya, sebuah kompas ya, kompas. Nah, ketika dia didekatkan di kompas ini didekatkan di arus yang kawat yang berarus listrik, maka kemudian kompasnya ini ada pergeseran. Nah, kenapa begitu? Berarti ada suatu fenomena ya, atau suatu gejala yang dapat mempengaruhi kompas ini. Nah, kompas itu kan ada jarumnya sehingga dia bisa berputar atau membelok. Oke. Jadi Christian Ørsted ini menemukan fenomena yang dikenal dengan fenomena hubungan antara gejala kelistrikan dengan kemagnetan. Jadi dia menjelaskan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat kemudian medan. Nah, medan ini kemudian dikenal dengan medan magnetik ya. Jadi ada fenomena medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Nah, ini dijelaskan oleh Ørsted. Nah, kita tahu bahwa medan yang timbul di sini memiliki besar ya, atau memiliki nilai dan arah, yang kemudian dikenal bahwa B ini termasuk dari besaran vektor, jadi memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, bagaimana menentukan arahnya? Nah, kita pertama kali akan menentukan arahnya dari medan magnet. Nah, arah dari medan magnet ini digunakan sebuah kaidah yang dikenal dengan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan ini membuat percobaan dengan percobaan tangan kanan, di mana ada ibu jari atau jempol dan ada 4 jari lainnya. Nah, yang ibu jari ini sebagai arah dari ini ya, ibu jari ini adalah arah dari arus ya, jempol ini arah dari arus listrik, sedangkan 4 jari lainnya ini adalah arah dari B, medan magnetik. Nah, sehingga kalau nanti dibuat eksperimen ini, B-nya ini adalah melingkari dari kawat berarus itu. Jadi arahnya sesuai dengan arah kaidah tangan kanan. Nah, ketika kawat berarus ini di sekitarnya ada medan magnet, maka ada daerah yang ada di sekitar kawat itu, ada yang di sebelah kanan. Kalau di gambar ini sebelah kanan, ini berarti ada arah yang masuk dan ada yang arah yang keluar ya. Nah, nanti digunakan konsensus tanda, di mana ada tanda silang begini, terus ada tanda dot, tanda silang dan tanda dot. Nah, tanda silang ini merupakan tanda bagaimana? Tanda masuk ya, masuk bidang, atau kalau masuk bidang berarti menjauhi pengamat atau menjauhi kita ya, menjauhi kita. Terus kalau yang ini adalah keluar bidang. Bidang itu maksudnya bidang yang kita gambar ya, kertas atau whiteboard ini adalah bidang. Nah, kenapa di sini gambarnya adalah silang? Ini seperti tanda, jadi filosofinya seperti anak panah ya. Anak panah itu depannya kan lancip, tetapi
belakangnya ini ada tanda begini ya, seperti cross gini ya. Nah ketika dia masuk bidang, maka yang kelihatan apa? Belakangnya. Nah belakangnya ini, yang kelihatan belakangnya ini berarti crossnya. Kalau cross itu berarti dia masuk bidang, sehingga kelihatan belakangnya. Kalau dot, nah kalau dot ini berarti kelihatan sini ya, lancipnya. Kalau lancip kan kelihatan titiknya, sehingga kalau ada kelihatan titik berarti dia keluar bidang. Ini semoga bisa dipahami. Nah nanti contoh aplikasinya saya tuliskan di sini. Kalau misalkan dia terdapat pada kawat lurus, kalau pada kawat lurus, maka kalau arusnya ini ke atas, nah B yang ada di sebelah kanan ini, B nya arahnya masuk atau keluar. Nah kita gunakan kaidah ini ya, tangan kanan, ibu jari jempolnya ini sebagai arus, 4 jari lainnya berarti yang di sebelah sini adalah masuk. Kalau masuk bagaimana? Ini tandanya silang, tandanya silang. Ini B nya masuk, yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini keluar. Kalau keluar berarti kelihatan dotnya. Nah ini gambarnya seperti itu. Ini kalau misalkan pada itu kawat berarus. Kalau misalkan dibuat gambar yang lain, yang keluar atau masuk itu arusnya bagaimana? Kalau misalkan gambarnya yang cross itu arusnya, kira-kira B nya arahnya kemana? Nah berarti sesuai dengan kaidah tangan kanan tadi, berarti arus itu adalah jempol ini ya, jempol ini berarti cross, berarti dia masuk. Berarti kalau masuk ke sana berarti B nya searah jarum jam atau berlawanan. Nah ini berarti searah jarum jam, ini adalah B nya. Nah kebalikannya bagaimana kalau arusnya ini dot, B nya kemana? Nah berarti kan arah ibu jarinya ke luar bidang atau menuju kita, berarti B nya bagaimana? B nya ini berlawanan, jadi berlawanan ke sana. Ini semoga bisa dipahami. Nanti contoh aplikasinya pada kawat sejajar, sama-sama diberikan arus. Misalkan ini ada I1, ada I2, atau ini kawatnya jenis kawat A dan kawat B. Nah ini kira-kira hasil dari resultan dari medan magnetnya berapa dari antar kedua kawat itu? Bisa ditulis ya, bisa ditulis. Maka arus ke atas ini, maka B nya bagaimana? Ini berarti dia masuk ke sana. Kalau yang disebabkan oleh I2 bagaimana? Berarti kan begini ya, berarti yang di sebelah sini keluar. Nah kita tahu bahwa kalau seperti ini berarti ini berlawanan. Yang satu ini masuk, yang satu keluar. Ini berarti yang masuk, yang ini keluar. Sehingga nanti kalau keluar, maka untuk mencari resultannya harus bagaimana? Resultannya nanti dikurangi, jadi pengurangan. Beda nanti kalau misalkan yang satu bagaimana? Yang satu misalkan ke atas, yang satu ke bawah. Nah bagaimana? Ini arusnya. Kalau yang satu I1 ini arusnya ke sana, berarti B yang di sebelah sini bagaimana?
tapi yang sebelah sini masuk. Tapi yang sebelah sini, yang I2 ini juga masuk kan, masuk juga. Sehingga kalau ini sama tandanya, berarti ini masuk semuanya, berarti dijumlahkan. Nah, ini semoga bisa dipahami. Ini kita baru mempelajari tentang arahnya ya, arahnya. Jadi arah dari medan magnet untuk kawat yang diberi arus listrik. Nanti untuk jenis-jenis kawat, ada yang kawat lurus, ada kawat melingkar, ada yang kawat solenoida, dan ada yang solenoida yang dibuat melingkar. Nah, nanti kita akan bahas di subpokok bahasan berikutnya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.